Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Triatmaja, nomor absen 25 dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Purworejo. Akan menjelaskan tentang kedatangan suku dari Belanda pada awal kemerdekaan Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa sebelumnya Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang. Nah, pada saat itu apakah Belanda kembali ke tanah airnya? Jawabannya tidak. Belanda hanya melarikan diri ke Australia. Nah, sebelumnya kita akan membahas tentang latar belakang. Latar belakang yang pertama adalah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Kita tahu sendiri bahwa Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945 dan baru mengumumkan kepada seluruh dunia tanggal 15 Agustus 1945 setelah 2 kali dibom atom oleh sekutu, yaitu tanggal 6 Agustus 1945 tepatnya di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 tepatnya di Nagasaki. Nah, dalam momen itu Belanda berpikir bahwa Indonesia sedang berada dalam masa vacuum of power, maka logika Belanda adalah ingin kembali menjajah Indonesia. Yang kedua adalah sesuai dengan isi perjanjian Potsdam, yang merupakan isi salah satunya penyerahan kembali kekuasaan bekas daerah jajahan Jepang. Nah, pembahasan yang kedua kita membahas tentang tujuan. Apa sih yang menjadi tujuan kedatangan suku dari Belanda ke Indonesia kembali? Tujuan yang pertama adalah untuk melucuti para tentara Jepang dan melucuti senjata Jepang. Yang kedua adalah membebaskan para intelijen sekutu. Yang ketiga adalah ingin menormalisasikan keadaan Indonesia yang merupakan bekas daerah jajahan Jepang. Nah, setelah mendengar Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945, maka Inggris dan Belanda melakukan perundingan. Nah, dalam perundingan tersebut dihasilkanlah Civil Affairs Agreement. Dalam perundingan tersebut, salah satu isinya adalah pengaturan penyerahan kembali wilayah Indonesia dari Inggris ke Belanda. Lalu, Belanda mendesak Inggris agar mengesahkan hasil perundingan tersebut. Maka, pada tanggal 24 Agustus 1945, perundingan tersebut pun disahkan. Nah, untuk melaksanakan perjanjian Potsdam, maka Laksamana Lord Louis Mountbatten segera memerintahkan W.R. Patterson untuk melakukan perencanaan pendaratan ke Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 September 1945. Dalam rombongan W.R. Patterson, ada seorang Belanda yang bernama Van der Plas yang merupakan perwakilan dari Van Mook. Van Mook adalah pemimpin Nica. Kemudian pada tanggal 29 September 1945, Laksamana Lord Louis Mountbatten membentuk komando khusus yang diberi nama AFNI. Ada beberapa tugas AFNI yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah menerima kekuasaan dan Jepang kepada Belanda. Yang kedua adalah membebaskan para intelijen sekutu. Yang ketiga adalah melucuti para orang Jepang dan memulangkannya ke daerahnya masing-masing. Yang keempat adalah menekan keadaan damai di Indonesia. Dan yang kelima adalah mencari berita dan fakta mengenai penjahat perang agar diadili sesuai hukum yang berlaku. Nah, dalam pendaratan AFNI terdapat 3 divisi yang datang ke Indonesia. Yang pertama adalah Divisi 23. Divisi 23 dipimpin oleh Houghton. Ini bertugas di wilayah Jawa bagian barat yang berpusat di Batavia atau Jakarta. Yang kedua ada Divisi 5. Ini bertugas di daerah Jawa bagian timur. Ini dikomandoi oleh Mansur. Nah, yang ketiga adalah Divisi India 26. Nah, ini bertugas di wilayah Sumatera yang dikomandoi oleh H.M. Chambers.
Nah, setelah itu, Sir Philip Christison yang merupakan pimpinan AFNEI berpikir bahwa untuk melaksanakan kelima tugas tersebut perlu bantuan dari masyarakat pemerintahan Indonesia. Nah, maka dari itu, ia pada tanggal 1 Oktober 1945 atas nama AFNEI, dia mengakui secara de facto adanya Indonesia. Namun kenyataannya pengakuan tersebut pun dilanggarnya sendiri. Alhasil banyak terjadi pertentangan dan perlawanan antara pihak Indonesia atau pemuda Indonesia dengan Belanda. Seperti pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, dan lain sebagainya sampai dengan Desember 1949. Tepatnya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar atau KMB 27 Desember 1949. Nah, pengakuan tersebut bukan berarti sebagai Republik Indonesia, namun sebagai Republik Indonesia Serikat. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan maksud saya Desember 1945. Maksud saya 1949. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Waalaikumsalam.